Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga protokol kesehatan, serta ingat, jangan keluar rumah jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Kali ini berjumpa dengan saya Ricky Septian dari MGMP SMP MTS Muhammadiyah Surabaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai seni musik. Nah, materi yang akan saya sampaikan ini adalah mengenai menyanyi secara solo atau tunggal. Mungkin dari kalian di sini sudah tahu ya apa sih menyanyi solo itu, seperti apa sih menyanyi solo itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail lagi kepada kalian semua. Kompetensi dasar yang akan saya sampaikan adalah memahami teknik pengembangan ornamentasi melodi dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo dan tunggal. Nah, pada materi kali ini ada 3 hal pokok yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama yaitu perbedaan vokal terhadap masing-masing orang. Lalu yang kedua yaitu mengenai teknik pernapasan. Dan yang ketiga yaitu mengenai teknik vokal. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai perbedaan. Apa sih penyebab perbedaan materi vokal yang dimiliki oleh 2 orang yang berbeda? Kenapa sih suaranya si A dan si B itu memiliki materi vokal yang berbeda? Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu adalah salah satunya warna suara atau timbre. Bunyi atau suara satu siswa dengan siswa yang lain pastinya sangat berbeda. Dan bunyi itu berbeda karena apa? Karena dipengaruhi oleh pita suara yang dimiliki masing-masing orang. Nah, pita suara yang dimiliki oleh masing-masing orang itu tentunya sangat berbeda antara ketebalan satu pita suara dengan pita suara yang lain. Nah, itu adalah salah satu penyebab mengapa sih warna suara seseorang itu sangat berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu wilayah nada. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian atau rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda. Nah, penyebabnya adalah pita suara seseorang memiliki ketebalan yang berbeda-beda, seperti halnya yang pertama tadi saya sampaikan. Lalu, wilayah nada sendiri bisa berubah seiring dengan intensitas atau seiring dengan sering atau tidaknya seseorang tersebut berlatih. Jika orang tersebut memiliki intensitas latihan yang tinggi, maka wilayah nada mereka pun bisa berubah dengan baik. Nah, wilayah nada sendiri pada umumnya dikenal ada 4 wilayah nada pada laki-laki dan perempuan. 2 wilayah perempuan dan 2 wilayah laki-laki. Untuk 2 wilayah perempuan yang lebih dikenal oleh masyarakat luas yaitu sopran dan alto. Sopran itu untuk suara tinggi wanita, alto untuk suara rendah wanita. Nah, sedangkan pada laki-laki dikenal dengan istilah tenor dan bass. Untuk tenor itu dikenal sebagai suara tinggi laki-laki dan untuk bass itu dikenal sebagai suara rendah laki-laki. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pernafasan. Pernafasan sendiri dibagi menjadi 3 teknik pernafasan. Yang pertama yaitu pernafasan dada, yang kedua pernafasan perut, lalu yang ketiga pernafasan diafragma. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Lalu yang kedua mengenai pernafasan perut. Pernafasan perut adalah teknik pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Lalu yang ketiga yaitu pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma adalah teknik pernafasan yang terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi otot diafragma. Nah, lalu apa bedanya pernafasan diafragma dengan pernafasan perut? Perbedaan mendasar dari pernafasan perut dan diafragma adalah otot-otot yang merenggangkannya. Jadi, di sini
pernafasan dalam bernyanyi yang lebih disarankan atau lebih bagus, sebaiknya kita menggunakan teknik pernafasan diafragma. Lalu selanjutnya kita melangkah ke teknik vokal. Nah, di teknik vokal sendiri dibagi menjadi 4. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, intonasi, yang kedua, artikulasi, yang ketiga, parasering, dan yang keempat, improvisasi. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu intonasi. Intonasi adalah menyanyikan tinggi rendahnya nada dengan tepat. Mungkin kalian biasa sering mendengar dengan istilah pitch kontrolmu kurang. Nah, pitch itu adalah istilah lain dari intonasi. Jadi, yang dimaksudkan semisal oleh guru vokal kalian itu ada pitch-nya kurang. Apa itu maksudnya? Yaitu tinggi rendahnya nada yang kalian nyanyikan itu kurang tepat. Nah, yang kedua yaitu mengenai artikulasi. Artikulasi adalah pengucapan kata demi kata yang jelas. Pengucapannya jelas, bukan seperti sedang menggumam. Jadi pengucapannya a, i, u, e, o-nya itu jelas. Tidak seperti i, u. Nah, itu tidak seperti itu, tapi pengucapannya harus jelas a, i, u, e, o. Jadi artikulasi adalah pengucapan yang baik dan jelas. Nah, yang selanjutnya yaitu parasering. Apa sih parasering itu? Parasering adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar. Jadi, semisal kalian mengucapkan Indonesia Raya, maka pengucapannya harus jelas Indonesia Raya, bukan Indonesia Raya, bukan seperti itu. Jadi, kalimat yang diucapkan itu harus jelas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada improvisasi. Nah, improvisasi di sini itu adalah bagaimana caranya kita bisa merubah suatu lagu dengan baik dan benar, tapi tidak merubah melodi asli lagu tersebut. Jadi, di sini improvisasi itu istilahnya bisa disebut juga dengan kita mengubah lagu dengan baik dan benar tanpa merubah melodi asli lagu tersebut. Nah, itu tadi adalah materi-materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan kalian bisa memahami apa yang saya maksud dan apa yang saya sampaikan pada penyampaian materi kali ini. Dan ingat, tetap semangat belajar karena kalian sudah kelas 9 dan tetap di rumah saja. Demikian materi yang sudah selesai saya sampaikan ini. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.